Nah di sini terus para wali itu sudah mengabaikan itu semua. Jadi ya Nabi kalau mau mi'raj ya sudah terbang saja. Kayak Abdul Qadir Jilani kalau mau tawaf ya tawaf saja. Padahal beliau di Baghdad. Imam Nawawi itu di Damaskus tiap malam itu tawaf. Padahal penerbangan 3 jam. Karena beliau gak roh bedane iki adoh iku fardu kok. Mbak Mutamakin kepengin teng Mekah ya teng Mekah mawon. Ra usah antri haji, paspore diurus. Kondo Mas Nadi pon kondo menak niku mboten usah ngoten. Mboten usah ngoten. Niki cerita wali mboten. Artinya nah, orang-orang ahli Quran itu sudah ke makom itu. Sehingga ya coba warai nak tengok-tengok ning omah terus rezekine piye ya coba warai ngono kok dadi goblok malah niki pun makomnya seperti itu. Dan kita harus berlatih. Kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang. Ya itu tadi, terus kita didikte hukum adat seakan-akan hukum adat ini memenjarakan kita, memasung kita. Kemudian kita sampai nanti ada mukjizat. Naqatus Sholeh keluar dari As-Sakhrah, dari batu besar kita janggal. Nabi Ibrahim dibakar oleh api kita apa? Janggal. Sebetulnya itu kalau pakai, makanya di Matolek di semua pondok diajarkan ada mohal akli, ada mohal apa? Adi. Kalau mohal adi itu ya sebenarnya tidak mohal. Cuma secara adat itu jarang apa terjadi. Tapi kita harus mulai berpikir, dilatih. Ketika telur jadi ayam, memangnya dia punya ikhtiar kan enggak? Tetap di situ ada kudratu. Wah, lah kalau sama-sama kudratu, wah bedanya apa? Telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu. Kan sama-sama yang menentukan adalah Nah di sini ini latihan tauhid. Terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fasih, secara benar, secara apa? Ini saya cerita min haisul makna ya. Itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya. Saya beri contoh ya. Kalau sampean saya tanya, mic ini kan dari besi, sama ini masker dari kertas, dari kain. Ini kuat mana? Pasti sampean menjawab kuat mic, karena ini materinya dari apa? Besi. Tapi Anda salah. Artinya salah itu, ya semuanya itu cerdas tapi lagi setengah. Yang benar adalah ya terserah jenengan Gus jenengan yang megang. Bisa saja ini masker tak rencanakan, tak awetkan, tak simpen, tak museumkan. Saya punya rencana menghancurkan mic ini. Berarti nanti awet mana? Dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat, tapi Allah menghendaki habis. Pitik sing ngono iso nganti saiki. Nah, kira-kira seperti itulah hukum Allah. Karena agama itu apa? Jadi ya mam biadi malakutul lisa. Agama itu berkeyakinan kalau ya terserah yang punya. Jadi kalau di depan agama, kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat dibanding ini, tidak bisa. Tetap terserah yang Jadi kalau jenengan cerdas betul ditanya, mic ini sama masker kuat mana? Terserah jenengan. Atau kalau enggak, wallahu a'lam. Karena memang, iya apa artinya ini lebih kuat, tapi saya punya rencana menghancurkan. Tapi ini lemah, tapi aku punya rencana tak awetkan. Nah, seperti itu harus dilatih supaya kita terbiasa iman itu bil bayyinah dengan argumen-argumen yang kuat. Karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu. Makanya nanti kalau suatu saat dengan dekat ajal, dekat apa, itu harus begitu juga dilatih. Ketika saya hidup ya tidak bisa mengatur kehidupan saya, cara kerja jantung, cara kerja organ tubuh kita. Sebenarnya kita hidup kan hidup saja, kita tidak tahu kenapa hidup. Tapi sawangannya nak wis mangan menjaga kehidupan. Sawangannya nak berobat menjaga apa? Kesehatan. Tapi kita bisa apa di depan kudratullah? Jadi harus dilatih terus. Karena ini ngaji bagi yang ahli Quran itu sekolah suwon adat kados Mbah Minan, Mbah Dimyati, beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada. Itu juga satu manhaj karena sudah asik dengan Allah maka asing mengalami wahsah dengan yang lain. Tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga manfaati orang banyak. Dan menurut saya figur-figur di kajian itu sudah sempurna larnya. Ada model Mbah Dola, Mbah Sahal, Mbah Minan sendiri tertutup, tapi Ibu Umi Tuha sosialisasi qiraati kemana-mana. Sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu variannya apa? Banyak. Yang penting ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama. Karena makalah ulama ini penting. Kita kalau nggak diwarai ulama itu tidak bisa cara berpikir bersanad. Saya sering didhawuhi Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa tidak siratoka jalanmu ya Allah? Fa inna Allah ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah itu tidak makan, enggak tidur, enggak apa-apa. Terus kita bisa niru apa, Pak?
Tapi kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim artinya thariqullah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat. Jadi kita niru Badola, niru Barwani, niru orang-orang baik. Karena kita enggak bisa niru Allah. Makanya setiap Allah cerita orang kebaikan, cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim terus minan nabiyyin. Terus itu aja diceritakan keluarganya min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an supaya orang itu hormat sama leluhur. Saya kenapa cerita Mbah Mutamakin bukan tafakhur bin nasab bahwa kita soleh begini itu barokahnya doanya orang-orang dulu min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Masih diteruskan wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu. Sehingga rata-rata orang-orang soleh itu ya mbah-mbahnya soleh. Masa turunannya sing wakaf masjid, sing kiai puluhan tahun kalah mbek wong sing dadakan dadi kiai. Yo ketoke ora pati fair ngoten. Ini mboten kok urusan kula fanatik nasab nggih. Tapi tetap ini bisa jadi kiai karena melok partai wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi yo ketoke yo pantes yo rada antri lah aja kok ngarep nemen-nemen nak. Ya masa terus misalnya ora tau wakaf masjid, ora tau wakaf tanah, ngerti-ngerti kepengin mimpin. Sing masjid iku nyunatno maulid, nyunatno dibak, dekne mimpine ku ngaramno maulid kalau dibak. Ya nak ngaramno iku nggih masjid dhewe, aja ning masjid iki kan. Terus Allah itu saking reganine tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik itu pasti cerita mbah-mbahnya. Wa kana abuhuma sholihah. Ketika ada orang diperhatikan Nabi Khidir itu pertimbangannya wa kana abuhuma sholihah. Itu dalam kitabnya Said Muhammad, abuhuma itu abuhu as-sabi'. Jadi bapak yang ketujuh dari Hulam ini, bukan bapaknya pas. Kayak Mbah Mutamakin sekarang sudah turunan keberapa, tapi barokahnya sampai sekarang. Jadi selalu ada cerita itu. Makanya disebut ta'allamu ansabakum matasilu nabihi arhamakum. Kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim kamu. Kemudian nasab yang gen ini khusus umatnya Rasulullah SAW, alhamdulillah ditambah nasab sebab. Jadi misalnya para habaib itu jelas mulia sekali karena dzurriyyah bat'ah min Rasulillah. Kemudian ada nasab bisabab, yaitu karena iktidak bisunati Rasulillah atau karena ngaji atau karena ilmu. Ini disebut kullu nasabin wasababin munqati'un yaumal qiyamah ila nasabi wasababi. Sehingga ada orang yang benar-benar ahli bait karena gennya kayak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, tapi ada orang yang diaku keluarga Nabi karena amalnya kayak Salman Al-Farisi ketika beliau punya ide cemerlang di Khandaq, Nabi memujinya dengan apa? Salman minna ahlal bait. Jadi niki artinya gini, jenengan meskipun tidak keluarga Mbah Minan secara gen karena yang keluarganya ya tentu Mas Fatah dan saudara-saudaranya, tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahabbah. Nggih ngoten mawon nggih sing ndonga ya ampun kula lah. Wis nurut mawon daripada niki bentrok nggih ribet. Wow, nak gak nurut itu Mas Nadif terus dikerano banser ning pun teng kanan kiri niku ribet ning wong panglima tertinggi napa? Udah kewakili, udah ketuanya, tapi semua yang jelas sakit meremot. Oke, mohon gue berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma shalli wa sallim wa barik ala habibika Muhammad wa ala alihi wa sallam asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa fi barakati ta'ina ilaika barakati mutawassilina ilaika bi jaya habibika Muhammad ighfir ya awwali Mbah Ahmad minnan Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya ij'alna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun waj'alna salimin wa nimin ma'afin min kulli bala'in dunya al akhirah waj'al ya Allah himmatana al-'ulya fi hadhihi ad-dar'i la kalimatika ya Allah hatta nakuna ya wa khudamatan di syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatikal gharra al-bayda lailuha kana hariha ya Allah aqimna fi dzalika wa inna ala dzalika ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.